me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio ya. Dalam rangka Merkuri retrograde tanggal 27 September sampai 18 Oktober. Dan ini adalah general reading, berarti bisa resonate bisa tidak karena bukan personal reading ya. Dan banyak yang nonton, jadi saya tidak tahu ini ceritanya siapa, cerita hidupnya siapa. Wow. Iya, udah. Semuanya baiklah. Oke, apa itu Merkuri retrograde? Silakan di Google aja. Dan saya juga pernah membuat video ya tentang Merkuri retrograde itu. Itu adalah fenomena alam di mana planet Merkurius rotasinya terlihat terbalik atau mundur, sehingga menyebabkan masyarakat orang atau manusia itu terimbas dari segi emosionalnya, memori yang kembali lagi ke masa lalu, para mantan balik lagi atau kita yang ingat mantan ya, atau kalian yang ingat mantan. Begitu juga dengan komunikasi, sangat-sangat emosional, bisa terjadi apa ya, kayak salah paham begitu. Dan itu terjadi di kurun waktu 27 September sampai 18 Oktober. Buat saya sendiri terimbas sangat, yang ini sangat, saya nggak tahu kenapa, karena Merkuri retrograde itu kan terjadi 3 kali setahun. Yang kemarin-kemarin, yang pertama dan kedua, rasanya tidak terlalu seperti ini, atau saya sudah lupa ya. Tapi yang ini sangat luar biasa. Dari pertama kemarin, misunderstandingnya sama kerjaan, sama bos, kemudian sama klien enggak, tapi sama pasangan iya. Kemudian orang masa lalunya pasangan kembali, maksudnya orang dari masa lalunya si pasangan saya itu kayak balik ngerusui gitu, tapi tidak terimbas ke saya karena orang masa lalu saya tidak ada yang nongol. But bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah secara emosional dan secara komunikasi memang berantakan di periode atau fenomena Merkuri retrograde yang ini. Itu untuk saya. Saya tidak tahu buat kalian yang Scorpio apakah terimbas atau tidak, tapi kita lihat untuk mungkin ini resonate untuk sebagian dari kalian yang bertanya-tanya ada apakah gerangan, kenapa jadi seperti ini ya. Oke, don't worry, sabar aja, nanti setelah tanggal 18 ya, tambahinlah 3 hari ke setelahnya, jadi tanggal 22 begitu ya, 22 Oktober keadaan akan normal kembali kok. Jadi sabar aja, sabar. Memang kadang-kadang aduh nggak mau sabar ya. Sudahlah, oke. Ada Nine of Wands, sih, Nine of Wands, kartu pertama kalian. Ada komunikasi yang meresahkan kalian. Dan kalau ini, karena ini bacaannya tentang cinta, dan itu komunikasi bersama seseorang yang sudah bersama kalian atau yang dealing dengan kalian, walaupun bisa juga orang itu bukan secara romantis ya terkoneksi dengan kalian, mungkin bisa juga secara profesional, tapi kalau secara cinta-cintaan ya ada yang miss, ada yang salah interpretasi gitu, misunderstanding. Kemudian karena Merkuri retrograde itu juga mempengaruhi gadget ya, mungkin ada email yang salah kirim, mungkin salah kata-kata, atau yang bikin kalian sebel, ada. Dan it happened to me. Buat saya ada juga yang kayak gitu melalui email. Dan yang kayak gitu-gitu ya sudah, itu memang terjadi karena fenomena ini gitu ya. Kenapa bisa terimbas ke makhluk hidup? Ya silahkan aja dibaca literasinya, karena saya sendiri pernah baca tapi ya
tidak ingat banyak, yang saya ingat sedikit-sedikit aja, dan itu tentang komunikasi yang terhambat, kemudian memori masa lalu yang kembali, something like that. So, di Merkuri retrograde yang ini untuk kalian para Scorpio itu memang ada sisi komunikasi yang nggak nyambung atau yang miss atau yang terlewat di situ dengan orang yang dealing dengan kalian, dan nggak cuma satu kali tapi beberapa kali gitu, beberapa kali. Well, ada Knight of Cups yang terbalik. Scorpio, ada di antara kalian yang nggak ingin meneruskan hubungan ini. Please dipertimbangkan dulu, jangan-jangan ini hanya emosi sesaat ya, emosi jiwa sesaat ya. Takutnya nanti kalian menyesali keputusan yang kalian ambil pada saat ini, pada saat fenomena ini berlangsung. Siapa tahu nanti kalau fenomenanya hilang, ini ikut hilang, ya nggak sih? Jadi tolong dipertimbangkan lagi. Kalau memang udah nggak pengen sama dia, pengen putus, ya nggak apa-apa, tapi bukan sekarang diputuskannya. Mungkin bisa dibicarakan lagi, mungkin bisa dikomunikasikan lagi, mungkin bisa dipikir-pikir lagi lah ya hubungan kalian ini. Oke. Oh ya, saya sudah mulai segmen curhatan kamu di setiap malam minggu ya. So buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton malam minggu kemarin, ada curhatan kamu, dan itu adalah email yang saya bacakan. Email tersebut dikirim oleh salah satu dari kalian ya. Saya tidak sebutkan namanya di situ, anomali, saya sebut dengan nama alias aja. Dan itu benar-benar curhatan real ya. Jadi it's real story, dan kalian bisa mengambil hikmahnya dari situ. Oke, silakan nonton di hari Sabtu. Oke, kita lanjut ke bacaan yang ini. Ada Page of Wand. My dear Scorpio, orang lama balik ya. Kenapa? Orang orang lama balik kasih kabar atau kepingin lagi menjalin hubungan sama kalian, itu sebabnya sama percintaan yang itu kalian udah ogah-ogahan. Percintaan yang sekarang. Scorpio, gini ya, buat saya nggak peduli mau orang masa lalu balik terus kalian masih mau atau bagaimana, itu mah urusan kalian, dan itu adalah keputusan di tangan kalian ya, kalian yang tahu. Tapi kalau boleh saran saya adalah gini, pada saat dulu kalian memutuskan untuk pisah sama dia atau udah nggak punya hubungan lagi sama dia, alasannya apa? Ya, ditanya lagi, alasannya apa? Kenapa dulu putus? Kalau baik-baik saja kan gak usah putus dong. Bener gak? My dear, please. Pikirin lagi. Oh ya, karena dulu dia baik, gini-gini. Kalau sama yang sekarang berantem mulu, komunikasi gak nyambung, bla bla bla. Lah, kalau dulu baik, kenapa orang tersebut kalian putusin dulu? Terus kalian sama yang sekarang. Gak fair dong kalau kayak gini gitu. Ya, maksudnya kalaupun orang masa lalu kalian kembali ya, my dear, itu bukan berarti dia terbaik kemudian bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kalian. Ya perlu dipikirkan sih, bukan berarti jelek juga sih. Silahkan berpikir ulang aja. Saya nggak bilang harus bagaimana, karena cerita hidup kalian yang nonton ini nggak cuma satu orang. Jadi saya juga nggak tahu ada berapa orang yang terimbas Merkuri retrograde fenomena ini, atau ada berapa dari kalian yang mantannya kembali. Tapi bisa juga terjadi kalian yang ingat mantan dan kalian yang kembali ke mantan, karena hubungan yang ini lagi nggak baik, lagi komunikasinya lagi nggak baik. Jadi kalian lah yang ingat mantan, terus kalian yang mendekati mantan. Oh come on. Oke, ada Three of Pentacles. Di hubungan yang ini kalian sebenarnya menemukan hal-hal baik, hal-hal yang bisa kalian gali lagi menjadi sebuah sesuatu yang memang bagus untuk kehidupan kalian gitu ya. Seperti misalnya oh iya sih dia cerewet, tapi sebenarnya dia perhatian gitu. Ada sesuatu yang valuable, yang berarti, yang bisa kalian sebenarnya pusatkan ke situ perhatiannya dibandingin kejelekannya gitu loh Scorpio. Karena nggak adil kalau kalian terus-menerus memperhatikan kejelekan orang sementara lupa dengan kebaikannya dia gitu. Kan bagaimanapun orang itu nggak selalu bagus, nggak selalu jelek. Jadi
maaf ya serak. Jadi eh, baik atau buruknya seseorang itu kan selalu ada di dalam diri diri manusia ya. Kalian sendiri juga kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang valuable, ada yang perlu kalian pertimbangkan kebaikannya di orang yang sedang dealing dengan kalian sekarang gitu. Please jangan dibanding-bandingkan dengan masa lalu ya. Please jangan dibanding-bandingkan dengan masa lalu. Masa lalu sama masa sekarang different person, so different everything ya. Masa lalu yang seperti itu dan masa sekarang yang ini nggak bisa di-compare, please. Manusia itu unik ya. Saya cuma mau ngingetin itu aja sama kalian yang Scorpio. Manusia itu unik, jadi pasti ada kebaikan dan keburukannya. Ya, jangan mentang-mentang yang sekarang tuh lagi komunikasinya lagi jelek, terus kalian mikirin mantan atau mantan yang tiba-tiba datang gitu. Bisa terbalik-balik nggak energinya? Bisa banget. Bisa juga orang yang dealing dengan kalian itu yang lagi galau dengan si mantan. Bisa banget, oke? Kemudian ada Five of Sword yang terbalik sih. Kalau kalian mengumpamakan hubungan ini adalah sebuah ajang peperangan gitu dalam tanda kutip. Siapa yang mesti menang, siapa yang mesti jadi pemimpinnya, siapa yang harus ngalah, siapa yang nggak bisa begitu, my dear. Hubungan yang baik adalah hubungan yang bukan toxic. Itu sebabnya saya bikin video tentang toxic relationship, karena saya ingin kalian mengerti. Kalau sudah ego yang bicara, kalau sudah salah satu membuli yang lainnya, kalau sudah salah satu yang memanfaatkan yang lainnya, itu hubungan sudah toksik ya, my dear. So kalian nggak seharusnya meneruskan hubungan itu. Apakah kalian yang toksik atau dia yang toksik atau kalian dua-duanya, gitu. Atau yang tadinya kalian baik-baik saja tiba-tiba kalian berubah karena dia. Itu adalah ciri hubungan yang salah. Dan jika kalian berada di hubungan yang itu, segeralah pergi dari situ, karena itu kalau diterusin juga tidak baik. Bukan berarti kalian tidak baik atau orang itu tidak baik ya. Sama sekali enggak. Karena kan gini, saya bilang, orang itu ada baik, ada buruknya dalam satu orang. Jadi memang bisa aja gini. Kalau hubungan itu tepat, you are the right person, in the right time, in the right place, hubungannya nggak akan toksik, ya. Jadi bukan personalnya ya yang saya omongin ya, toxic relationshipnya. Semoga dimengerti. Bukan karena misalnya si A sama si B-nya toksik gitu. Akhirnya A putus, kemudian A ketemu C, A pacaran sama C, si B ketemu D dan pacaran sama D. Ternyata baik-baik aja. Karena apa? Mereka menemukan orang yang tepat gitu. Jadi bukan personalnya, harus orang yang tepat. Jika ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, nggak akan ada toxic relationship. Ya. Jadi nggak semata-mata, oh karena dia cerewet sih, karena dia keras sih, karena dia pencemburu sih. Bisa aja di hubungan yang lain dia tidak seperti itu, tidak toxic. Jadi bukan tentang personalnya, ya. Ini tentang relationship-nya. Jadi kalau kalian para Scorpio yang menganggap ini adalah sebuah battle, ini adalah sebuah peperangan dalam tanda kutip, ya nggak akan terus gitu hubungannya, bisa jadi toksik gitu. Coba buat sebuah hubungan itu saling berbagi, saling menguatkan, saling mensupport, saling menyayangi tentu saja. Ya, lanjut dengan Queen of Cups dan King of Cups yang terbalik. So, salah satu dari kalian lebih mendominasi dalam cara mungkin care, memperhatikan, mungkin memberikan perhatian, sayang dan sebagainya. Jadi ada yang nggak match di sini, ya, karena yang satu terbalik, ya, karena yang satu terbalik. King and Queen-nya keluar dua-duanya, tapi salah satunya terbalik. So, either kalian para Scorpio yang terlalu care, ujung-ujungnya jadi positif, jadi posesif, atau dia yang dealing sama kalian yang terlalu cinta, akhirnya jadi bucin, tapi bucin yang mengarah ke negatif. Emang ada bucin yang baik gitu ya, kata yang nanya di situ.
Buat saya bukan masalah bucin yang baik atau bucin yang tidak baik ya, tapi bagaimana seseorang itu mencintai seseorang yang menjadi pendampingnya itu dengan cara yang wajar, ya. Misalnya cinta berarti nggak posesif gitu, dalam arti nanyain mulu kamu ada di mana sama siapa, ayo video call. Ada loh, saya pernah mendapati sebuah hubungan ya, kebetulan yang berteman sama saya adalah yang cowok ya. Dia punya cewek, setiap kali kita lagi hangout, kita lagi jalan-jalan bareng nih, bukan cuma saya berdua dia doang ya, dengan teman-teman yang lain. Kebetulan saya dulu waktu masa muda saya temenannya banyak kan sama cowok, kayak karena saya dulu tomboy gitu. Nah, temenannya sama cowok, terus teman saya itu punya cewek yang sangat posesif dan dia harus video call. Iya nih aku lagi di sini sama Lucia nih sama ini. Harus kayak gitu gitu. Nggak masa muda juga sih, ini beberapa tahun yang lalu. Kalau masa muda nggak ada HP ya. Masa muda saya nggak ada HP. Maksudnya beberapa tahun yang lalu lah ya, belum belum setua ini. Saya punya temen yang kayak gitu. Nah, saya bilang sama teman saya itu, lo nggak apa-apa digituin. Terus teman saya itu bilang, ya mbak, itu kan tanda pacar saya cinta sama saya. Wow. Buat saya itu bukan tanda cinta loh. Justru kalau tanda cinta adalah kalian percaya dengan orang itu dan orang itu percaya dengan kalian. Karena apa? Kalian tidak akan menyakiti pasangan kalian kalau kalian benar-benar cinta. Nggak akan ngelirik kanan kiri, yang cowok nggak ngelirik cewek lain, yang cewek nggak ngelirik cowok lain. Kalau kalian menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Oke, so harus ada indikasi seperti itu supaya tidak toksik. Bagaimana caranya? Ya kalian yang punya hubungan yang mereview sendiri hubungannya seperti apa. Kalau ada tanda-tanda toksik ya lebih baik jangan diteruskan. Karena apa? Ada yang cerita ke saya udah menikah, punya anak, bahkan 24 tahun menikah, tapi ternyata pasangannya toksik. Saya bingung. 24 tahun ngapain aja? Sebelumnya waktu pacaran ngapain aja nggak nge-review nih hubungannya jadi kayak gimana gitu. Susah dong kalau sudah menikah sekian lama terus udah punya anak juga, mau keluar dari hubungan itu. Akhirnya apa? Yang cewek melirik cowok lain, yang cowok melirik cewek lain. Dah, buat apa gitu? Kenapa nggak dari depan, di review dari depan gitu? Oke, lanjut. Ada Eight of Pentacles yang terbalik. Di hubungan yang ini, kalian, para Scorpio, itu terlihat tidak mengusahakannya dengan serius. Bisa terbalik sih, dia yang tidak mengusahakannya secara serius ya. Jangan marah dulu, ini bisa terbolak-balik. Jadi salah satu di antara kalian tidak mengusahakannya secara serius, atau mungkin dua-duanya, sehingga hubungannya jadi kurang harmonis gitu. Ada The Temperance yang terbalik, dan masih ada yang ngerasa ragu-ragu dengan hubungan yang ini karena menganggap mungkin belum solid ya, mungkin masih di permukaan gitu. Kalau memang itu bisa diteruskan, dan teruskin aja. Tapi kalau enggak, ya sudah gitu. Dan kartu yang terakhir adalah Six of Wands, dan ini terbalik juga. So, kalau ini toxic, karena indikasinya kayak gitu, ya udah nggak usah diterusin. Kalau diterusin juga nggak akan membahagiakan kalian. Bisa terus atau tidak? Kalau di kartu yang ini kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak perlu diteruskan. Oke? Saya buka kartu berikutnya aja ya. Tapi jangan langsung ini ya, jangan langsung lemes terus bilang ya udah Mbak Lucy besok saya putus. Jangan dong. Ntar disangkanya karena Lucia lagi kalian putus. Aduh, jangan dong. Saya nggak mau loh kalian putus. Ya direview lagi lah. Seperti yang saya bilang, kalau ada indikasi ini akan jadi toksik, ya jangan diterusin, apalagi sampai menikah. Nanti apa hasilnya? Nggak bagus juga buat kalian. Oke? I need some more please. Oke. Good. In the near future, ada The High Priestess. Oke. Review lagi ya hubungannya. Apakah itu bisa menjadi hubungan yang baik atau tidak? Jadi tolong kalian lihat-lihat lagi. Ada kemungkinan bisa, tapi wow.
Harus ada yang usaha sih. Kalau nggak usaha nanti ya percuma. Oke. Ada The Chariot yang terbalik sih, ada yang mager, udah bolak-balik tuh terbalik mulu. Ada yang udah nggak mau mengusahakan, ya coba kalau memang masih bisa dipertahankan, masih bisa dilihat baik-baik, kemudian dibicarakan dan ternyata mau orang tersebut berubah, ya kenapa tidak? Karena either kalian yang berubah atau dia yang berubah tapi dia sendiri yang mau gitu. Kalau kalian ingin merubah dia, terutama untuk kalian divine feminine ya. Kalau kalian berpikir bisa merubah seorang cowok yang kelihatannya terlalu cinta sama kalian, perlu disadari itu tidak akan terjadi. Ya, dia bisa berubah kalau dia mau berubah. Bukan karena kalian. Jadi nggak usah terlalu, wah dia terlalu cinta sama saya jadi dia berubah. Tidak. Dia bisa berubah kalau dia mau. Oke. Kalian yang bisa merubah diri kalian sendiri dengan cara merubah mindset kalian, merubah cara berpikir kalian, merubah cara pandang kalian terhadap hubungan ini, terhadap orang tersebut, itu bisa. Oke. Lanjut dengan Ace of Cups. Sebenarnya cintanya ada di situ di antara kalian dengan orang tersebut. Yang tertutup oleh mungkin egois, mungkin sifat buruk yang memang tidak kalian sadari atau dia sadari sampai akhirnya menjadi hubungannya kurang harmonis gitu ya. Ada The Emperor yang terbalik sih. Kalau kalian ngerasa bahwa ini hubungannya bisa diterusin apa enggak, memang agak sulit ya. Oh ya, saya ada telepon di sana. Saya cut dulu, nanti saya terusin ya sampai di sini sebentar ya. Scorpio, balik lagi ya ke saya. Ternyata penundaannya lama loh. Saya baru balik lagi setelah siang meneruskan bacanya. Tapi kan nggak tahu ya kalian. Anyway, saya ingat tadi kita ngomong di The Emperor ya, The Empress sorry yang terbalik. Oke. Untuk percintaan yang kali ini untuk kalian para Scorpio sebenarnya masih bisa diteruskan ya, karena memang ada cinta sih di situ. Nah, seberapa besar cintanya, nah itu yang perlu digali lagi ya, karena sebenarnya ada Ace of Cups, jadi sebenarnya ya oke aja gitu loh, cintanya cukup besar. Oke. Ada Five of Cups ya. Untuk kalian yang merasa begini, ditinggal juga nggak apa-apa, udah biasa. My dear Scorpio, tidak ada yang tidak apa-apa kalau ditinggal, pasti apa-apa, ya kan? Ya sebisanya sih tidak ada lagi yang meninggalkan atau ditinggalkan, karena either kalian atau orang yang dealing dengan Scorpio itu pernah mengalami itu, atau kalian memang berdua-duanya pernah mengalami hal yang menyakitkan di di waktu-waktu yang sebelumnya, kemarin gitu ya, sebelum kalian mempunyai relasi gitu ya. Jadi kalau kalian bilang nggak apa-apa, itu sebenarnya nggak lah ya. Semua orang berhak bahagia, oke? Five of Cups bicara tentang pilihan pada saat ditinggalkan atau meninggalkan. Apakah kalian mau memikirkan yang sudah lewat atau membangun sesuatu yang baru? Seperti tadi di kartu yang depan-depan itu kan bicara tentang orang lama yang kembali, ya kan? Terus kalau misalnya itu yang terjadi, ya gimana, kalian mau teruskan yang sekarang atau balik lagi sama yang lama gitu. Sekali lagi ya Scorpio, saya ingatkan, kalau kemarin kamu sempat pernah putus dengan orang lama itu, kenapa sekarang mau balik? Pasti kan ada alasannya kenapa putus, ya kan? Oke, itu yang perlu diperhatikan. Ada Knight of Pentacles. Kalian berdua harusnya memang berjuang, dan itu sebenarnya masih ada yang ingin berjuang. Salah satu aja, tapi yang lainnya lebih cenderung tidak mau memperjuangkan gitu. Kalau cuma salah satu ya agak susah ya. Kan hubungan saya bilang 2 orang. Jadi yang salah satu tidak mau
memperjuangkan, yang satu memperjuangkan. Ada juga Five of Swords. Ini juga masa-masa yang agak rumit di dalam relasi kalian, masa-masa dimana kalian punya banyak eh, pertentangan, mungkin perbedaan, mungkin yang sulit untuk disatukan, yang sulit untuk disamakan. Ya, bagaimana ya? eh, Perlu dipikirkan bahwa dua orang yang berbeda, kalau mau sama-sama, ya harus menyatukan perbedaan kan? Nggak bisa dong bertahan dengan keegoisannya masing-masing gitu. Harus bisa menyatukan perbedaan. Oke, Scorpio. Lanjut dengan Two of Pentacles. See? Terlihat sekali terutama si Scorpio mempertimbangkan hubungan ini mau diteruskan atau enggak, itu pertimbangan banget gitu ya. Terutama ya karena ada orang lama tadi. Ya boleh, memang harus dipertimbangkan dan tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan, terutama pada saat masih emosinya nggak stabil. Di masa-masa kayak Mercury retrograde gini, nggak stabil emosi kalian, cara kalian berkomunikasi juga nggak stabil, jadi agak susah ya melihat apakah yang kalian putuskan itu benar-benar dari hati atau hanya karena emosi sesaat. Oke, kalau bisa ditunda ngambil keputusan, dipikirkan boleh, malah harus dipikirkan, tapi mengambil keputusannya ditunda supaya tidak menyesal di kemudian hari, gitu ya. Oke, ada Nine of Cups. Untuk kalian para Scorpio yang merasa ya saya punya banyak orang yang mencintai saya, itu benar. Ya saya punya banyak orang yang care sama saya, itu juga benar. So what? Kalau ada banyak cinta, kalau ada banyak yang care sama kalian, apakah itu ngaruh dengan hubungan kalian yang sekarang? Kalau ngaruh, bagus, berarti mereka mendukung. Coba saya lihat ada yang tidak mendukung nggak? Nggak ada sih, tapi yang bukan nggak ada yang nggak mendukung. Jadi kayak ya udah let it be aja gitu. Karena mungkin orang-orang di sekitar juga tahu lah si Scorpio-nya gimana, si orang yang dealing dengan Scorpio-nya itu gimana. Jadi nggak ada hal-hal yang perlu diperbincangkan atau dipertentangkan gitu ya oleh orang-orang sekitar kalian. Dan ini murni ke kalian sendiri berdua ya, kalian berdua. Apakah masih nyaman dengan hubungan yang ini atau bagaimana? Kalau ditanya apakah in the future ada future-nya nggak sih? Sebenarnya ada masa depannya nggak sih? Ada The Star, kartu The Star menutup dan ini bilang bahwa iya ada masa depannya. Dan kalau dibilang ada masa depannya berarti kesulitan-kesulitan yang berlangsung sepanjang perjalanan percintaan kalian itu ya harus dihadapi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya supaya nanti memang masa depannya cerah untuk kalian berdua gitu. Don't give up too easily, jangan menyerah terlalu mudah ya my dear kalau mau dengerin. Oke. Saya kasih beberapa kartu. Oke, ini aja. Ini adalah Love Oracle Card. Apa pesannya? Kalian, saya agak struggling ya dalam minggu ini untuk bikin bacaan karena sibuk banget dari subuh sampai malam, terus subuh lagi nggak libur, jadi memang susah. Makanya saya bilang mungkin minggu ini ada bacaan cuma satu kah atau mungkin bagaimana. Bikin satu aja susah. Oke, thank you. Oke, dipilihin satu. Yang satu mau dipilihin atau saya pilih sendiri? This is for my friend Scorpio. This is for my friend Scorpio. Oke. Dan Whisper of Love. Dua juga ya. Ada The Golden Mirror.
mirror ya, cermin. Self-absorbed, narcissist, one-side relationship, waduh, love bombing. Ini dibilang one side relationship. Tadi kan saya bilang yang mau berjuang cuma satu ya. Di situ ya kartu itu saya bilang di kartu yang ini. Karena di sininya terbalik. So, yang mau memperjuangkan ini cuma salah satu pihak. Ya memang susah ya, either kalian si Scorpio atau orang yang dealing dengan kalian. Ya emang susah kalau cuma satu orang, karena hubungan itu harusnya kan dua orang, ya nggak sih? So, ya sudah, bagaimana ya? Komunikasiin lagi aja ya, bisa apa enggak, oke? Selanjutnya ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue, sih moving on. Saya worry ada yang putus di waktu ini ya, untuk para Scorpio. Tapi kalau itu hubungannya memang udah nggak baik dan toksik, ya udah nggak apa-apa putus. Cuma kalau hanya karena emosi sesaat, itu yang saya sayangkan gitu ya. Ya kalau bisa dibicarakan kenapa tidak. Tapi dari depan kan saya udah bilang, seperti ada yang ingin meninggalkan, seperti ada yang tidak ingin meneruskan ini, sementara yang satu sih mau aja tapi yang satu enggak gitu. Jadi tidak kedua belah pihak ini saling bersinergi, tapi hanya satu pihak dan akhirnya berat sebelah gitu ya. Oke, ada express your love through gift. A small token of love can convey great appreciation. Jadi banyak memberi, tapi ya ini agak sulit dilakukan dalam masa yang seperti ini. Mau memberi apa gitu kalau sudah ada kebimbangan di hati untuk tidak mau meneruskan ini. Oke. Sekali lagi ya, ini general reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Tidak semuanya kalian sedang berada di masa yang galau seperti ini ya. It's depend, tergantung. Oke. Ada be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Be authentic. Jadi kalian sendiri aja, Scorpio. Di dalam hal percintaan juga gitu. Nggak usah jadi orang lain gitu. Jadi ya nggak fake gitu, nggak palsu gitu. Cintanya nggak palsu, perhatiannya nggak palsu. Wow, what? Ya. Yeah. Dibilangnya gini, jangan-jangan emang dari semula salah satunya itu nggak tulus cintanya gitu, pesannya gitu ya. Ya emang agak so tau sih itu yang ngasih pesan. No, I'm joking. Oke, sorry, I'm joking. Ya, either itu kalian si Scorpio atau dia yang sebenarnya dari depan nggak tulus-tulus amat dalam percintaan ini. Ya udah, asal jangan menyakiti aja, bubarnya baik-baik. Bisa nggak sih bubarnya baik-baik? Saya pernah nggak sih bubar baik-baik? Sebaik-baiknya bubaran tetap nangis sih. Sebaik-baiknya bubaran tetap nangis. Oke, sekian aja ya bacaannya untuk kalian yang Scorpio. Semoga ada yang bisa diambil, semoga ada yang bisa dilihat dari bacaan ini. Kalau enggak ya sudahlah, jadi entertain aja, untuk senang-senang aja ya, untuk hiburan aja. Oke, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.